Halo, salam bahagia, salam sehat. Ketemu lagi ini sekarang kita ada di chapter 3 untuk membicarakan teori musik dasar ya. Nah, baik rekan semua, bagaimana kalian? Semua sehat, bersemangat. Jangan lupa ambil minum, kue, snack untuk mendampingi perkuliahan kita. Oke, rekan semua, kita akan bicarakan tentang beberapa hal dalam teori musik yang perlu kita kuasai karena Anda nanti akan mengajar di sekolah dasar sebagai guru kelas, di mana di SD sekarang kita ketahui bersama ada buku guru dan buku siswa. Nah, di dalam buku guru dan buku siswa itu terdapat pembelajaran seni musik. Bahkan banyak di tempat selain SBDP itu menggunakan lagu untuk motivasi siswa, untuk sebagai apa ya, sebagai penyambung dari konten satu ke konten berikutnya, sebagai transisi begitu. Oke, nah saya akan tayangkan PowerPoint-nya. Oke. Chapter 3 ini kita mau bicara tentang teori musik dasar, di mana ada notasi dan tanda atau istilah musik. Kenapa saya pisahkan ini? Karena notasi kita nanti akan berbicara tentang notasi angka dan sedikit notasi balok. Kenapa? Karena memang di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, sekarang notasi angka itu lebih populer daripada notasi balok. Kita tentu khawatir apabila kita memberi kepada anak-anak notasi balok, ketika mereka sampai di rumah, mereka tidak dapat menanyakan itu ke orang-orang di rumah, papa mamanya atau kakaknya dan lain sebagainya, karena memang itu awam bagi masyarakat di Indonesia. Namun notasi angka lebih populer. Dan berikutnya adalah tanda istilah musik. Jadi kita akan belajar tentang tanda-tanda karena mungkin lucu juga ya kalau kita menjadi guru SD, ketika kita sering membaca partitur musik ada tulisan 4/4, 3/4, tapi kita tidak tahu maknanya. Itu adalah salah satu dari banyak tanda musik yang akan kita jumpai ketika kita berhadapan dengan notasi. Nah, berikutnya adalah solfeggio. Solfeggio ini ada 3 hal, yaitu singing, membunyikan. Singing kita tidak artikan menyanyi ya, tapi membunyikan, karena dalam singing itu bisa melalui vokal, bisa melalui instrumen, atau paduan keduanya. Nah, reading ini membaca partitur, lalu hearing mendengarkan. Tentu mendengarkan musik ya, apakah itu dari nadanya, melodinya, atau dari pola-pola ritmiknya, atau nanti kita advance-nya sampai ke mendengarkan harmoninya. Nah, seperti itu. Baik, kenapa solfeggio ini kita pelajari bersama dalam teori musik ini? Karena ini menjadi dasar untuk kita mampu membaca notasi. Tentu nanti kita harus lancar membaca notasi angka, karena ini kasusnya sekarang itu banyak guru SD yang tidak menyanyikan lagu yang ada di buku gara-gara karena tidak bisa membaca notasinya. Nah, itu. Jadi saya berharap teman-teman, rekan-rekan semua ini mampu membaca notasi, sehingga nanti seluruh lagu yang ada, baik itu di buku guru, buku siswa, atau buku-buku yang lainnya, Anda dapat menyanyikannya. Nah, harmoni. Kita akan bicara tentang harmoni, tentu tidak terlalu dalam, tapi Anda harus paham tentang ini. Ya, mungkin kita belajar tentang sedikit paduan nada yang nanti membentuk suatu harmoni yang membuat musik itu menjadi indah. Aransemen
komposisi akan kita bicarakan permukaannya saja, karena dalam aransemen dan komposisi Anda akan ketemu nanti ketika ada perkuliahan pilihan ya, perkuliahan pilihan di mana nanti kita akan belajar sama-sama tentang ensemble musik. Nah, oke, kita akan mulai dengan notasi musik. Nah, kita tahu bersama notasi itu dia lambangkan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diucapkan do, re, mi, fa, sol, la, si. Angka itu harus ditulis demikian, tidak boleh ditulis dengan huruf yang berbeda. Misalnya pakai huruf Arab atau huruf Jawa atau dan lain sebagainya, tapi harus ditulis dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang populer itu. Nah, lalu kita menyebutnya dengan do, re, mi, fa, sol. Do untuk 1, re untuk 2, mi untuk 3, dan seterusnya. Ucapan itu sebetulnya tidak baku. Artinya Anda bisa memilih ucapan yang lebih nyaman, lebih mudah diucapkan. Nah, sementara yang standar yang banyak orang di dunia pakai adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ada juga yang do, re, mi, fa, so, tidak pakai L, so. Ada yang si-nya ti, jadi do, re, mi, fa, so, la, ti, begitu. Tidak bermasalah dengan sebutannya. Tapi kalau tulisannya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, susunan nada seperti itu disebut diatonis. Oke. Anda mungkin akan bingung ya dengan apa sih diatonis? Oke. Nah, saya akan membunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Do itu yang kembali ke asal tapi 1 oktav lebih tinggi. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apakah suara saya ini menurut Anda benar? Pasti Anda tertawa ketika mendengarkan suara saya, karena suara saya tidak benar. Tidak seperti yang biasanya Anda dengar. Ya kan? Kurang gimana? Ya pokoknya nggak sesuai. Sekarang saya coba lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, itu yang benar. Kenapa benar? Pokoknya saya sering dengarnya seperti itu. Itu jawaban kita. Tapi ketika Anda nanti menjadi guru, kalau ada anak-anak tanya misalnya, kenapa do, re, mi, fa, sol, la, si, do kok selalu do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Kok begitu sih? Nah, Anda harus mampu menjawabnya. Tidak dengan sekedar jawaban ya dari dulu Pak Guru atau Bu Guru dengernya ya kayak gitu. Nah, itu kan jawaban yang tidak teoritis sama sekali. Oke. Jadi, yang sering kita dengarkan sejak kita anak-anak itu adalah tangga nada diatonis namanya, atau diatonik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kenapa bunyinya selalu begitu? Karena tangga nada diatonik itu memiliki aturan membunyikannya. Nah, ini yang menarik dalam musik. Ternyata musik itu punya aturan, tidak sekedar seenaknya sendiri mengeluarkan nada. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah ketika ini adalah sebuah nada, lalu di sampingnya ada nada berikutnya, ya, maka jarak antara nada satu ke nada berikutnya di sebelahnya ini adalah setengah, semitone. Angka setengah itu adalah kesepakatan. Jadi itu untuk menandai kesepakatan. Seperti contohnya, kenapa huruf I itu kok lurus, lalu kalau huruf kecil lurus ada titiknya di atas? Sebetulnya itu kesepakatan. Kenapa tidak miring terus titiknya di sini? Ya, itu kesepakatan. Ya. Nah, baik. Jarak terkecil antar nada itu setengah.
ya, sehingga tidak ada jarak lebih kecil dari setengah. Kalau lebih besar dari setengah ada. Misalnya 1, berarti nada pertama, nada berikutnya jaraknya setengah, lalu nada berikutnya jaraknya setengah lagi, sehingga kalau dari nada A ke B, C, dari A ke C, maka jaraknya itu menjadi 1. A ke B setengah, B ke C setengah, sehingga A ke C itu jaraknya 1. Nah, tangga nada diatonik itu atau diatonis itu memiliki jarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Mungkin angka ini atau urutan itu kayaknya sudah pernah kita dengar ya, apakah di SMP, di SMA, atau bahkan mungkin di SD kita dulu. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, coba kita lihat. Kalau dilihat itu do, re, mi, fa, sol, la, si, lalu do dengan titik di atas itu berjarak 1 oktav namanya. Dari do rendah sampai do yang tinggi, yang pakai tanda titik. Nah, do ke re itu jaraknya 1. Re ke mi jaraknya 1. Mi ke fa setengah. Kalau dilihat, yang berjarak setengah itu mi ke fa dan si ke do. Ya, itu yang berjarak setengah. Lainnya 1. Kita lihat 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, sehingga dengan jarak itu, maka bunyi nada itu ketika dinyanyikan atau dibunyikan pakai instrumen, bunyinya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, seperti itu bunyinya, seperti yang sering kita dengarkan. Nah, ini repot kalau menjelaskan ke anak-anak. Misalnya ada yang tanya, apa sih maksudnya jarak 1 setengah? Kok saya merasakan antara do ke re itu ya pokoknya ada jarak, re ke mi ada jarak, mi ke fa juga ada jarak. Nah, untuk membuktikan, kita bisa pakai alat musik, misalnya pianika, keyboard, piano, dan lain sebagainya. Yang penting bisa ditunjukkan ke anak-anak. Nah, sekarang kita coba. Saya akan tunjukkan keyboard saya. Nah, kalau Anda lihat, keyboard itu selalu susunannya putih dan hitam. Ini sering disebut dengan tuts putih, tuts hitam. Nah, pada tuts putih ini kita lihat tidak berpola, dia urut begitu ya. Kalau tuts hitam dia berpola, 2 lalu 3, 2, 3, seperti itu, berpola. Yang putih tidak. Kalau Anda beli keyboard dengan harga berapapun, pasti bentuknya seperti ini. Yang berpola hitamnya secara standar. Meskipun sekarang keyboard ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru mungkin, enggak masalah. Tapi standarnya putih dan hitam. Nah, kita lihat sekarang. Sekalian saya akan menunjukkan di keyboard atau di piano ini, ketika kita mencari nada C, maka patokan yang kita cari adalah hitam yang 2 ini. Ini juga hitam 2, jadi boleh hitam yang 2 ini, mana saja. Lalu turun. Jadi hitam 2 turun. Inilah nada C. Ini juga nada C. 2 hitam turun. Ini juga nada C. Ya. Lebih rendah, lalu ini lebih tinggi. Dan kalau ke sana lagi ada bahkan sampai paling tinggi. Kalau ke bawah sampai rendah. Tapi nadanya sama. Itu C, hanya berbeda ketinggian. 2 hitam, turun sedikit, ini adalah C. Jadi ini C, D, E, F, G, A, B, lalu dia kembali ke
C lagi, atau kalau ditulis nanti ada C aksen, D, E, F, G, dan seterusnya sampai ketemu nanti C lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya mau mainkan Do, Re, Mi, Fa, Sol yang kita mulai dari C. Dengarkan suaranya. Bener ya? Itu suara yang sering kita dengarkan. Itu yang sering kita dengarkan ketika ada orang menyanyikan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, sekarang kita coba, Pak Yoyo, kalau misalnya tidak dimulai dari C, boleh nggak? Boleh saja. Nah, sekarang kita coba. Kita mulai dari sebelahnya. Ini berarti apa tadi? Ini C, ini betul sekali. Ini D, oke? Saya mainkan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kita dengarkan ya. Do, harusnya suaranya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Harusnya begitu. Nggak bener ya? Ada yang salah suaranya. Kita ulangi. Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Harusnya begitu. Salah. Coba sih sebelahnya. Di sini, ini nada apa? Ya, benar. Ini E. C, D, E. Oke, kita mulai dari sini. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Itu dia. Malah berantakan. Ini tidak benar sama sekali. Kalau Anda lihat, mulai dari D, E, F, G, A, B, nggak ada yang benar, kecuali dimulai dari C. Silahkan kalau ketemu alat seperti ini, dicoba, dimainkan. Anda hanya menemukan suara yang benar, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do itu hanya ketika dimulai dari C. 2 hitam, turun sedikit. Kenapa? Hanya yang dari C. Itulah yang kita gunakan untuk penjelasan. Berapa jarak antara satu nada ke satu nada berikutnya yang terdekat? Ya, setengah atau semitone. Kita lihat sekarang. Do ke Re. Ke Re ini kita lihat di tayangan PowerPoint itu, Do ke Re jaraknya 1. Kita lihat. Do naik setengah lagi, baru sampai ke Re. Re ke Mi, 1 lagi. Re, naik setengah lagi, baru sampai ke Mi. Mi ke Fa, hanya setengah. Mi, Fa. Oleh karena itu, Mi ke Fa itu nggak kebagian hitam, tuts hitam. Karena jarak Mi ke Fa cuman setengah. Ya kan? Do ke Re, 1 pakai hitam. Re ke Mi, 1 pakai hitam. Mi ke Fa, karena setengah dia nggak pakai hitam. Fa ke Sol, kita lihat di PowerPoint, 1 pakai hitam. Jadi Fa naik setengah lagi baru sampai Sol. Sol ke La, 1 juga. La ke Si, 1 lagi. Si ke Do, ini dia setengah, ya. Karena itu di Si ke Do tidak ada tuts hitam, karena dia hanya berjarak setengah. Nah, ternyata kalau mulainya dari C, dia mengikuti aturan jarak tangga nada diatonik yang ada di PowerPoint. Ya, kita lihat PowerPoint-nya sebentar ya. Mungkin tadi Anda belum sempat mencatat. Nah, itu dia. Jadi Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si 1, Si ke Do 1. Ya, yang setengah Mi ke Fa dan Si ke Do. Nah, kita lihat. Do, Re, Mi, Mi ke Fa setengah. Fa, Sol, La, Si, Do. Si ke Do setengah. Nah, ini membuktikan rekan-rekan bahwa
betul bahwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu merupakan tangan nada yang jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5 seperti itu. Nah, oke. Sekarang, Pak, kalau misalnya tadi kan kita mulai dari D salah ya bunyinya. Tadi salah. Kita betulkan pakai jarak itu bisa nggak? Bisa. Kita lihat jaraknya ya, supaya ingat lagi. Do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Oke, kita coba. Do ke re mintanya 1, berarti do naik setengah sampai di re. Re ke mi mintanya 1, berarti re naik setengah baru sampai mi. Oh, berarti mi-nya hitam. Mi ke fa cuman setengah mintanya. Mi, fa. Oh, berarti turun ke putih lagi. Fa ke sol 1. Fa naik setengah sampai sol. Sol ke la 1. Sol naik setengah baru sampai ke la. La ke si 1. 1 naik setengah. Nah, ini dia si-nya. Jadi la ke si itu 1. Jadi la naik setengah baru sampai ke si. Ternyata si-nya hitam. Baru si ke do setengah. Ya, balik ke putih lagi. Berarti tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 2 hitam pada do, re, mi, fa, sol yang dimulai dari D. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu harusnya bunyinya. Kita mainkan. Nah, benar. Kenapa benar? Karena jaraknya benar. Jadi, selama ini tanpa sadar ketika Anda menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu Anda melakukan membidikkan nada Anda dengan jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5 begitu. Ya, oke. Kita coba sekali lagi ya. Bagaimana kalau tangan nadanya kita mulai dari E? C, D, E. Ini dia. Do ke re mintanya 1. Do naik setengah sampai re. Re ke mi mintanya 1. Re naik setengah sampai mi. Oke, ternyata hitamnya sudah 2 ini. Mi ke fa setengah. Mi ke fa. Oke, tinggal turun aja. Fa ke sol 1. Fa naik setengah karena jaraknya 1. Sol ke la 1. Sol naik setengah karena 1, ya kan? Ini la, hitam lagi. La ke si itu mintanya 1. La naik setengah baru sampai si. Oh, hitam lagi. Lalu si ke do itu setengah. Si, do tinggal turun. Wow. Untuk tangan nada E itu hitamnya tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hitamnya 1, 2, 3, 4. Kita coba bunyikan ya. Harusnya bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harusnya begitu. Suara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harusnya begitu. Kita coba bunyikan. Betul. Jadi terbukti, tidak ada bantahan. Ya. Kalau nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang kita nyanyikan itu memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Jarak tersebut dinamakan diatonis. Jadi kalau nada memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5 itu diatonik. Oke. Mungkin juga Anda akan mendapat pertanyaannya, apakah jarak
tangga nada itu adanya cuman diatonis? Enggak. Jawabannya tidak. Karena di dunia ini banyak sekali tangga nada. Bahkan di Indonesia, orang luar negeri pemusik itu sangat mengagumi tangga nada kita. Tangga nada yang asli Indonesia. Jaraknya berapa? Jaraknya, yang pertama silahkan Anda catat. Oke, siapkan kertas dan pensil atau ballpoint kamu. Jarak pertamanya adalah 2. Berikutnya setengah. Berikutnya 1. Berikutnya 2. Terakhir setengah. Saya ulang, 2, setengah, 1, 2, setengah. 2 setengah, 1, 2. Kok cuma 5? Ya, nada kita yang khas Indonesia tidak memiliki nada yang berjumlah 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, tidak. Tapi hanya 5 dengan jarak itu. Sekarang kita hitung bersama-sama. Kita mulai dengan nada C. Ya. Sekarang kita hitung 2. C, naik setengah. Ini baru 1. 1 setengah, 2. Oh, berarti ini. Ya. Lalu berjarak setengah. Nah, lalu berjarak 1. Naik setengah. Ini dia. Berjarak 2 dari sini. Setengah, 1, 1 setengah, 2. Ini dia. Lalu berjarak setengah kembali ke C lagi. Berarti ada 2 nada yang nggak dipakai sama tangga nada kita Indonesia. Ada 2 ini. Oke, saya akan menandai 2 nada ini dengan potongan kertas saja, supaya nanti kita tahu ini nada yang tidak boleh dipencet, dan ini berikutnya nada yang tidak boleh dipencet. Kita ulangi ya. 1 berjarak pertama 2, setengah, 1, 1 setengah, 2. Berikutnya setengah. Berikutnya 1, setengah, 1. Ini. Berikutnya minta jarak 2, setengah, 1, 1 setengah, 2. Dan terakhir setengah. Oke. Kalau mau dilanjutkan, tinggal di copy paste saja. Oh, D nggak boleh. Kita kasih kertas saja. D ternyata nggak boleh. Ini apa ini? C, D, E, F, G, A. Oh, A nggak boleh. Jadi item 3, terus tengah-tengahnya item kedua dan ketiga. Ini nggak boleh. Dan seterusnya. Kalau mau dicari, itu nggak boleh. Sekarang saya mau bunyikan, dan Anda akan langsung dengar bahwa ini kita. Ini tradisi kita. Oke, terdengar tangga nada kita tanpa menyenggol biru. Ya. Ketika biru itu disenggol sekali saja, maka tangga nada kita jadi hilang ya. Misalnya saya mau pakai ini dengan suara flute. Nah, dengan suara flute. Ya, terdengar flute ya. Terdengar bukan terdengar. Terdengar lagu daerah Jawa ya.
kita coba ada biru yang saya pencet. Hilang ya, hilang Jawanya. Karena di tangga nada Jawa itu tidak ada nada itu. Ya, oke. Jadi banyak sekali. Ada juga tangga nada yang jaraknya itu satu, silakan dicatat. Nanti kalau Anda ketemu piano atau pianika, silakan dibunyikan. Anda akan tahu itu bunyi tradisi mana. Ya, jaraknya saya ulangi, satu, kemudian satu lagi, berikutnya satu setengah, kemudian satu, lalu yang terakhir satu setengah. Jadi saya ulangi, satu, satu, satu setengah, satu, satu setengah. Dari C berjarak satu, terus satu lagi, kemudian dari sini mintanya satu setengah, setengah, satu, satu setengah. Oh di sini, berarti yang ini nggak boleh. Setelah itu jarak satu, ini, kemudian satu setengah dari sini, setengah, satu, satu setengah. Oh ini berarti nggak boleh. Oh ada dua yang nggak boleh, itu C, D, E, F. F nggak boleh, G, A, B sama B. Jadi kalau di sini dilanjutkan C, D, E, F ini nggak boleh. Lalu kalau mau turun C, B ini nggak boleh. Ya, ini kalau dibunyikan, saya mau bunyikan pakai suara apa ya? Harusnya ini suaranya koto. Saya akan coba cari, mungkin ini. Oke, dengar ya. Itu tetangga kita, Cina, betul sekali. Itu tangga nadanya orang-orang Cina. Dan ternyata tangga nada itu menjadi ciri khas setiap daerah, setiap apa namanya, negara bahkan ya. Nah, kalau di Indonesia setiap daerah itu, apalagi di daerah-daerah tradisi, itu memiliki tangga nada yang aneh-aneh dan menarik. Oke, rekan-rekan semua, itulah tangga nada.